Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Ramadhani, jurnalistik 1B, NIM 11230511000007. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia, dosen pengampu Pak Azhar MSI, dan PPT ini menjelaskan tentang novel Ayat-Ayat Cinta. Berikut biografi penulis Habibur Rahman El-Shiraj, novelis nomor 1 di Indonesia pada tahun 2008. Selain novelis, beliau juga sarjana di Universitas Al-Azhar, Kairo di Mesir. Beliau dikenal sebagai sutradara, dai, penyiar, sastrawan, pimpinan pesantren, dan juga penceramah. Beliau dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1976. Beliau juga cukup dikenal dengan nama panggilannya yaitu Kang Abi. Nama Kang Abi mulai melesat ketika karya novelnya berjudul Ayat-Ayat Cinta ini yang ditampilkan di layar kaca. Sejak itulah banyak karyanya yang menjadi film dan disukai banyak orang. Berikut ini hasil karya novel Habibur Rahman El-Shiraj. Sebenarnya ada banyak, tetapi di sini hanya ada 5 saja. Yang pertama itu Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2004, Dalam Mihrab Cinta 2007, Ketika Cinta Bertasbih 2007, Ketika Cinta Bertasbih 2 pada tahun 2009, dan yang terakhir ada Di Atas Sajadah Cinta 2006. Berikut identitas buku. Judul buku Ayat-Ayat Cinta, penulis Habibur Rahman El-Shiraj, penerbitan Republika, Kota Terbita Jakarta, tahun terbit Desember 2004, ketebalan buku 419 halaman, panjang dan lebar 20,5 kali 13,5 cm, ISBN 9793604 026. Cetakan pertama, percetakan PT Intermasa. Berikut sinopsis cerita dari novel Ayat-Ayat Cinta. Novel ini merupakan kisah cinta, tapi bukan cuma sekedar kisah cinta, tetapi bagaimana sih cara menghadapi turun naiknya persoalan hidup dengan cara Islam, dengan cara agama yang seharusnya. Fahri adalah seorang uh, pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar masternya di Universitas Al-Azhar, Kairo di Mesir. Berusaha dengan berbagai macam cara, target, dan kesederhanaan hidup, bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua target dijalani oleh Fahri dengan penuh antusias kecuali satu, yaitu menikah. Fahri seorang laki-laki yang begitu taat dengan agama. Dia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan wanita. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat dengannya, yaitu neneknya, ibunya sendiri, dan juga saudara perempuannya. Pindah ke Mesir membuat hal itu berubah, yaitu Maria. Maria adalah tetangga satu flatnya yang beragama Kristen Koptik, tetapi Maria ini mengagumi Al-Quran dan juga mengagumi Fahri. Kekagumannya yang berubah menjadi cinta, namun sayang sekali cinta Maria hanya tercurahkan dalam diarinya saja. Lalu juga ada Nurul, anak seorang kiai terkenal, juga mengeruk atau menimba ilmu di Al-Azhar bersama Fahri. Sebenarnya Fahri juga menaruh hati pada gadis manis ini, yaitu Nurul. Sayang rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuat Fahri tidak pernah menunjukkan rasa suka atau rasa apapun kepada Nurul. Sementara Nurul pun menjadi ragu dan selalu mendebak-debak. Setelah itu ada Nora, juga tetangga yang selalu disiksa oleh ayahnya sendiri. Fahri berempati penuh dengan Nora dan ingin menolongnya. Saya hanya empati saja, tidak lebih. Namun Nora yang mengharapkan lebih, dan nantinya ini menjadi masalah besar ketika Nora menuduh Fahri memperkosanya. Di sini Nora menjadi licik karena cintanya ini ditolak kepada Fahri, sehingga Nora tega untuk menuduh Fahri memperkosanya, padahal ia hanya berbohong. Terakhir muncullah seorang gadis yang bernama Aisyah, si wanita soleha, si mata indah yang meluluhkan hati Fahri. Dan mereka itu sempat dijodohkan. Sejak sebuah kejadian di metro saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta kepada Fahri dan Fahri pun tidak bisa membohongi hatinya. Dan mereka menikah, tetapi setelah menikah mereka banyak sekali tantangan hidup, tantangan pernikahan, dan segala macam cobaan. Mereka cukup sabar uh, untuk bersabar untuk menghadapi semua cobaan pernikahannya. Pesan dan amanat dari novel Ayat-Ayat Cinta itu sendiri mencakup tentang ketaatan terhadap perintah agama, sikap hormat, tolong menolong, kasih sayang sesama manusia, dan juga kesabaran menghadapi ujian yang
diberi kepada Allah kepada kita. Amanat dari novel ini pun mencerminkan nilai-nilai keislaman yang dibawakan oleh si penulis tersebut. Dengan menyampaikan pesan ini, pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut yang dapat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu yang pertama ada ketaatan dalam kehidupan beragama, yang kedua ada etika dan moral dalam kehidupan beragama, yang ketiga ada kesabaran dalam menghadapi masalah, dan terakhir itu harus berbaik sangka kepada Allah. Dan ada kelebihan dari buku novel Ayat-Ayat Cinta ini, yaitu novel Ayat Cinta sangat romantis dan humoris. Novel ini bisa dirasakan begitu kuat dalam ajaran, perasaan, dan penokohan. Novel Ayat-Ayat Cinta juga disusun dengan bahasa yang sangat baik dan jelas. Novel ini juga mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami tentang keislaman, kehidupan, dan juga cinta. Kekurangannya sendiri dalam novel Cinta ini menggunakan terlalu banyak bahasa Arab sehingga kita pun sulit untuk memahaminya. Cukup membosankan karena tidak ada ilustrasi gambar di setiap babnya. Dan juga ada kesannya, saya rasa novel Ayat-Ayat Cinta ini bukan sembarang novel. Kisahnya begitu romantis, kisah seorang pemuda yang patut dijadikan contoh dalam diri seorang Islam. Apalagi kita ya, untuk para generasi, membaca novel ini rasa haru, senang, sedih, dan bangga bercampur menyesakan dada hingga saat saya membacanya sampai ikut meneteskan air mata. Karena jujur ini novel yang menurut saya cukup sedih. Dalam tulisan ini, saya ingin menuliskan perasaan saya setelah membaca novel Ayat Cinta ini hingga selesai. Jujur saya mengaku, dari sekian novel yang banyak yang saya pernah baca, tidak ada yang meninggalkan kesan sedalam ini. Seolah-olah tokoh Fahri dalam novel ini benar-benar hidup di pikiran kita, hidup di imajinasi kita. Tidak tahu kenapa, tapi untuk melupakan setiap yang dikisahkan rasanya sayang aja. Ditambah lagi seorang gadis yang bernama Aisyah yang berhati malaikat itu sungguh beruntung seandainya dapat isi seperti Aisyah. Dan juga wanita yang beragama Kristen itu, yaitu Maria, di akhir cerita yang begitu mengharukan. Di tengah kondisinya yang lemas karena sakitnya, dan di akhir menjelang akhir hidupnya, ia bagaikan malaikat yang melindungi Fahri dari kematian dan persidangan yang menentukan hidup dan matinya Fahri itu sendiri. Sungguh romantis cerita novel Ayat Cinta ini. Bahasa yang digunakan pun cukup tegas dan jelas, namun memiliki nilai sastra yang kelas yang tinggi. Dari apa yang dituliskan, penulis pun selalu mengimbuhkan kaya sastra atau referensi lain dalam novelnya. Dan ini semakin membuat orang yang haus akan sastra pasti mengagumi karena referensi Habibur Rahman itu sendiri yang ternyata sangat banyak di memorinya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.